Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana keadaannya setelah 2 bulan diem di rumah aja? Akhir-akhir ini karena banyak waktu luang, jadi lebih banyak melakukan hal yang produktif gitu. Oke, sesuai judulnya, karena saya ingin sharing tentang gimana sih caranya untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Gimana supaya kita bisa menjadi sukses seperti jalan yang kita ambil sendiri gitu. Bukan jalan yang ngikutin orang lain, tapi kita menjadi diri sendiri dan apa adanya gitu. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, yuk kita sama-sama membangun channel ini dengan mengklik subscribe dan like atau share ke teman-teman yang membutuhkan, karena untuk melakukan itu hanya butuh beberapa detik dan gratis. So, tonton video sampai habis supaya teman-teman tahu apa arti dan tujuan dari video ini. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ada 2 orang teman yang tumbuh bersama. Dari masa kecil dia selalu bersama. Dia pergi ke sekolah yang sama, bahkan mereka memiliki hobi yang sama. Bisa dibilang lah mereka seperti anak kembar yang segalanya tuh hampir mirip dan sama gitu. Kepribadiannya sama, pola pikirnya sama, cita-cita dan ambisinya pun sama, mirip-mirip, identik dalam segala hal. Namun karena waktu dan keadaan, setelah wisuda, setelah selesai pendidikannya, mereka berpisah. Bertahun-tahun berlalu dan beginilah akhirnya. Teman satunya itu menjadi orang yang sangat amat sukses. Dia sukses di berbagai macam aspek. Dari karir, fisik yang prima, pola pandang yang baik, bahkan dia memiliki pekerjaan yang sesuai dia inginkan. Dia bisa mandiri secara finansial melalui serangkaian bisnis yang ia mulai gitu. Dia membuat circle-nya sendiri dari teman-teman yang bisa mereka percaya. Dia bahkan sehat dan bugar untuk lari maraton. Pokoknya sehat lah untuk berbagai aspek. Dan yang paling penting, intinya dia bahagia dan menjalani kehidupannya dengan rasa bersyukur dan puas. Tapi apa yang terjadi dengan teman satunya lagi? Justru dia mengalami hal yang sebaliknya, teman-teman. Dia gagal di berbagai macam bisnis, beberapa tagihannya nggak bisa dia bayar. Dia nyaris nggak punya teman bahkan. Berat badannya naik, gemuk, tidak terkontrol, dan bahkan naik tangga aja ngebuat dia lelah. Dan yang terburuk, dia nggak menjalani kehidupannya dengan bahagia, frustasi bahkan di kehidupannya, dan endingnya dia kecewa dengan hidupnya sendiri. Namun nggak peduli sih seberapa perbedaan dari 2 orang teman ini. Mereka masih tetap berbicara satu sama lain, bahkan setiap hari mereka berkomunikasi dengan lancar gitu. Itu karena kedua orang itu sebenarnya adalah orang yang sama, teman-teman. Yuk, dari cerita ini kita ambil pelajaran. Teman pertama adalah teman versi terbaiknya, versi idealnya. Namun teman yang kedua adalah versi buruknya gitu. Bedanya adalah teman yang satu adalah teman yang versi baiknya, dan teman yang kedua adalah teman yang versi buruknya gitu. Kamu dan saya pun punya kedua orang itu. Iya, diri kita sendiri sebenarnya. Kita semua melakukannya. Namun sebenarnya inti dari cerita yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa menjadi salah satu dari mereka. Itu pilihan. Kita memiliki potensi untuk menjadi teman yang sukses, dan kita juga memiliki potensi untuk menjadi teman yang gagal. Yang mana kita akan menjadi itu ditentukan oleh pilihan yang kita buat setiap hari. Teman pertama nggak sukses dalam satu malam gitu, melainkan ia mencapai kesuksesannya secara pelan-pelan melalui keputusan-keputusan yang baik setiap harinya gitu. Dan teman yang kedua, ya dia tidak juga menjadi gagal dalam satu hari. Itu karena dia mengambil langkah-langkah yang salah pada setiap harinya selama bertahun-tahun. Untuk memberikan solusinya, saya memberikan 2 option. Tiap hari keduanya harus memilih di antara beberapa opsi itu. Ketika dia lapar, dia mengambil coklat untuk makan atau snack, atau dia mengambil sayur-sayuran. Ketika kamu pulang kerja, kamu memilih untuk bermain PlayStation, kamu main game, nonton video, atau membaca buku bisnis atau pengembangan diri atau agama. Ketika kamu bosan, kamu memilih untuk menonton TV tanpa memikirkan hubungan dan kualitas teman-teman kamu, sehingga kamu nggak memilih untuk berhubungan, tapi kamu lebih memilih untuk menonton TV dan nonton video dan lain sebagainya. Saya pikir kamu bisa tahu sebenarnya pilihan mana sih yang benar. Ya tahu lah kalau dilihat kayak gini, tapi nggak semudah dijalanin ya. Iya kan? Ya tentu suatu keputusan itu nggak ngebuat banyak perbedaan, apalagi pada satu hari. Ya nothing lah gitu kan.
setidaknya yang maksud bukannya nothing tapi kosong, tapi nothing pada awalnya gitu. Tapi karena pilihan mereka berulang-ulang setelah beberapa tahun dan konsekuensinya kamu tahu akan arah kemana, akan mulai terlihat. Teman yang mengonsumsi coklat setiap harinya itu menghasilkan 200 kalori setiap hari, yang ketika diulangi setiap hari selama kurang dari 1 tahun mungkin akan bertambah you know lah berapa kilo dia nambah. Nah, yang satunya lagi teman menghabiskan mengonsumsi sebagai makan makanan yang sehat, bergizi, sayur-sayuran. Dan itu dia lakukan selama rentang waktu 1 tahun. Dia akan menjadi bugar dan sehat. Tentunya lebih sehat sebelum dia pertama kali mengonsumsi sayur-sayuran itu. Teman yang sukses setelah membaca 10 halaman buku bisnis per hari gitu kan. Misalkan 1 hari dia udah membaca at least 10 halaman lah 1 hari. Bayangkan setahun tuh bisa berapa gitu. Ya mungkin bahkan 15 buku dalam setahun. Amazingly ya, itu perubahan yang sangat banyak ya. Itu menjadi sebenarnya sih hanya 30 menit sih cuma 10 lembar gitu kan. Dan karena dia berhasil melakukannya setiap hari, dia bisa menuntaskan 15 buku dalam rentang 1 tahun. Wow, can you imagine that? Parah banget bedanya kan. Lumayan untuk investasi 30 menit tapi terlihat setahun itu bisa 15 buku, itu lumayan banget sih. Ini kenapa saya ingin kamu mikir pilihan yang kamu buat setiap hari. Ini penting untuk menjadikan dampak untuk diri kamu pada hari mendatang gitu. Karena ketika kita mengulangi perilaku tertentu berulang kali, itu memiliki konsekuensi yang tebal. Itu akan menjadi sebuah karakter. Oke, let's do praktek. Sekarang katakanlah bahwa selama rentang 1 hari, ya kamu membuat 10 keputusan kecil ini. Dan setiap keputusan yang kamu ambil itu menentukan 1 step ke salah satu di antara 2 arah itu. Baik menjadi versi terbaik kamu atau versi terburuk kamu. Ketika kamu memilih makan sayur-sayuran sekali aja, kamu sudah 1 langkah step ke versi terbaik kamu pada hari itu. Ya demikian juga jika kamu makan junk food, ya itu juga sama. Kamu mengurangi potensi untuk menjadi versi terbaik kamu, which is selangkah untuk lebih dekat ke versi terburuk kamu. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau dalam 1 hari gue melakukan 10 hal yang positif dan 10 hal yang negatif, terus gue jadi apa gitu? Oke, jadi jika kamu mengambil 10 langkah positif tapi kamu juga mengambil 10 langkah negatif, berarti kamu tetap di titik yang sama. Ya, di titik tengah-tengah. Karena kebaikan dibayar keburukan gitu. Jadi kayak di tengah-tengah aja, kamu sebenarnya nggak bergerak gitu. Kayak kamu udah melakukan hal yang bagus, udah baik, tapi kamu ngelakuin kesalahan-kesalahan lagi untuk mengabaikan hal-hal positif itu gitu. Jadi kayak ya mundur lagi. Jadi poinnya adalah teman-teman cukup lakukan hal yang lebih baik atau hal yang positif itu cukup lebih banyak dari hal yang negatif. Itu aja tolak ukurnya. Ya misalkan kamu ngebuat 6 langkah positif dan 4 langkah negatif, berarti kamu sedang maju 2 langkah. Jadi dikurang aja teman-teman gitu. Ya tentu aja itu akan lebih bagus kalau kamu melakukan 10 hal yang positif setiap hari gitu tanpa melakukan hal yang salah. Tapi kan itu mustahil. Gak ada 1 orang pun yang bisa ngelakuin itu. Bahkan orang-orang terkaya di dunia pun pasti melakukan hal-hal yang konsumtif juga sometimes. Tapi itu ada tolak ukur ya teman-teman. Dan saya nggak akan ngebahas tolak ukurnya pada saat kapan kita boleh melakukan hal yang konsumtif, kapan kita boleh ngelakuin yang produktif. Itu akan panjang juga karena ada penelitian yang proven. Saya nggak mau cuma ngomong aja karena harus ada dasarnya. Mungkin nanti akan saya buat video khusus untuk cara menentukan gimana melihat bahwa kapan kita harus mengambil hal yang positif dan kapan kita harus mengambil hal yang bersifatnya konsumtif gitu. Balik lagi yang saya bilang tadi. Jadi lain kali kalau teman-teman ingin melakukan kedua hal itu, pastikan dulu bahwa hal positifnya at least harus lebih banyak lah dari hal yang negatif gitu. Misalkan teman-teman ingin nonton atau ngelihat sofa tuh rasanya pengen loncat aja dan megang remote, nonton TV sambil di tangan kirinya megang HP. Terus tangan kanannya makan snack, di depannya ada soft drink dan lain sebagainya. Sebelum melakukan itu, teman-teman tanyain dulu pada diri sendiri, apakah ini pilihan yang terbaik untuk saya gitu? Atau ada pilihan yang lebih baik selain ini yang bisa saya kerjakan gitu pada saat yang sama? Saya pribadi teman-teman suka menerapkan hal ini setiap hari, setiap saat bahkan. Pada saat saya ingin melakukan hal yang negatif, ya which is salah menurut pola pandang manusia dan agama ya, saya selalu berpikir bahwa ini benar apa enggak gitu. Yang saya lakukan tuh sebenarnya
bener gak sih gitu? Apa akan berdampak baik untuk saya di kemudian hari? Atau bahkan ini justru akan menghancurkan hidup saya di kemudian hari gitu. Dan justru dari pikiran itu, dari pertanyaan itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Karena jadi ketika kita bertanya, apakah ini hal terbaik yang bisa saya lakukan hari ini? Emang teman-teman ngedenger ini klise gitu. Tapi kebalik lagi ke diri teman-teman. Percayalah, kebanyakan orang di luar sana hanya mengikuti pola pikir yang belum tentu benar. Mereka hanya mengikuti hormon dopamin yang dihasilkan dari otak, sehingga itu yang memicu memuaskan emosinya hari demi hari. Mereka hanya melakukan hal yang positif, nggak dominan dari hal yang negatif gitu. Jadi sebelum kita terjerumus ke ranah yang salah teman-teman, coba sekali lagi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa hal terbaik yang bisa saya lakukan hari ini? Bukan yang orang-orang lakukan, bukan yang mereka lakukan, bukan pada saat nanti saya lakukan, enggak. Karena kebanyakan orang itu lebih memilih santai dan menunda sesuatu, dan dia meyakini 100% teman-teman bahwa masa depannya nanti akan lebih termotivasi. Mereka yakin gitu suatu saat mereka akan sukses. Nyatanya masa depan gak secara ajaib membentuk diri kamu kan. Belief without action is nothing. Jadi pertanyaan terbaik yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, what would the best version of me do? Apa versi terbaik yang bisa kita lakukan pada hari ini? Dari pertanyaan itu, kamu akan berhenti sejenak dan berpikir, mana yang bisa kamu stop dan mana yang bisa kamu lakukan. Dan yang saya tanyakan ke teman-teman adalah, kamu ingin menjadi teman yang pertama atau teman yang kedua? Pilihan ada di tangan kamu.